Selamat datang di Rolasan. Selamat datang di Rolasan. Kali ini kita bersama Mas Murad Maulana. Ini seorang pustakawan ahli muda yang sedang berusaha menjadi madya di Bapeten. Benar ya Mas ya? Iya, Gimana nih Mas kabarnya? Eh, udah lama kita nggak berjumpa nih. Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Miko juga sehat. Nah, hari ini kita akan ngobrol sedikit seputaran nih karena Mas Murad ini pustakawan di Bapeten, jadi mungkin nanti ada sedikit kita menyinggung tentang eh, teknologi nuklir, habis itu nanti juga ada mungkin tentang perjalanan Mas Miu buat olah komunitas jalan kaki, sama nanti mungkin dengan kegiatan tulis menulis yang ditekuni Mas Murad yang sudah menghasilkan dolar-dolar ini nih. Sering-sering lah. Udah. Ah, sebelumnya kita ngomong tentang Bapeten. Sebelum Bapeten berdiri itu, sebagaimana yang kita tahu kan, Bung Karno itu sudah menginisiasi ya tentang teknologi nuklir karena juga beliau sudah paham, Presiden Soekarno sudah paham bahwa suatu satu nuklir akan menjadi alternatif energi yang akan bisa digunakan oleh kita. Makanya pada waktu itu tahun 1959 didirikan yang namanya LTA, Lembaga Tenaga Atom, yang kemudian menjadi Batan. Nah, ini tadinya sebuah komisi untuk riset radioaktif. Permulaannya pada tahun 54. Nah, ini sebagai Mas Miu yang bekerja di Bapeten nih, kira-kira menurut Mas Miu tuh nuklir itu gimana sih? Penting nggak sih atau perlu nggak sih sebenarnya kita tuh sudah menuju ke arah sana atau gimana? Ya, jadi sebelumnya nih kalau Bapeten ya atau Badan Pengawas Tenaga Nuklir nih sebenarnya dulunya memang tergabung di Batan. Dulunya namanya BPTA, Hmm, Badan Pengawas Tenaga Atom. Jadi dulu itu Batan ada divisinya BPTA juga sama. Jadi selain memanfaatkan nuklir juga pengawasannya. Nah, tahun berapa itu pisah sendiri jadi lembaga non kementerian sendiri hmm, bertepatan dengan ada Undang-Undang Nomor 10 ya tahun 97 tentang ketenaga nukliran itu. Nah, udah memisahkan sendiri jadi Bapeten. Jadi Bapeten itu sudah lembaga pengawas di bidang nuklir tersendiri LPNK. Jadi antara Batan sekarang kan udah jadi BRIN ya, bercampur ya jadi sudah BRIN. gabung jadi BRIN. Heeh. Nah, kalau misalnya ditanya terkait ada manfaatnya nggak sih nuklir itu sebenarnya ada ya, ada. Nah, manfaatnya ini memang kalau kalau di mungkin masyarakat umum kalau udah dengar nuklir itu dengarnya itu pasti senjata, senjata nuklir Ya, kayak bayangannya bom biasanya atom gitu. yang di Jepang lah ya, Ya, Hiroshima sama Nagasaki. Pasti pasti dengarnya itu dulu gitu. Padahal di luar itu ada banyak gitu. Yang jelas sih manfaatnya itu di bidang selain di bidang energi ya, bidang industri, pertanian, juga kesehatan. Kalau sekarang ini kesehatan yang cukup banyak ya. ya, ya, ya. Apa aja tuh Mas Jadi biasanya yang dari kesehatan? Kan kalau di yang ngawasin Bapeten nih. ya kalau di bidang kesehatan mungkin Mas Miko pernah ronsen nggak? Ya, pernah. Kemarin Nah baru itu salah ronsen. satunya, salah satu aplikasi teknologi nuklir di bidang kesehatan tuh ronsen ya. Jadi pemanfaatan CT scan, ronsen kalau di mungkin dunia kampus ada kedokteran nuklir tuh. Nah itu juga sama ya. Kan kalau di ronsen itu kan sebenarnya itu kan cahaya yang ditembakkan ya. Nah, itu nuklir itu Iya, bentuknya seperti apa sih kan? Kalau kalau bayangan saya itu selama ini kan nuklir itu kayak bola-bola kecil gitu kali kan, namanya atom gitu kan. iya Nah, itu. terus dalam eh, penerapan itu kenapa bisa jadi cahaya yang bisa menembus itu tuh sebenarnya nuklirnya di mananya ya, Mas? Itu pancaran, Bayangannya. jadi pancaran sinar. Misalnya gini, analogi yang paling mudah tuh sebenarnya kayak kan energi nuklir itu sebenarnya sudah ada di alam, sudah ada dalam Mhm. kehidupan sehari-hari, ya. Nah, cuman kita mungkin sering tidak menyadari lah. Sebagai contoh nih, yang paling gampang matahari lah. Ya. Oh Matahari ya. kita bisa merasakan panas,
ya kan, Iya, pesawat panas itu kan nggak kelihatan kan, tapi langsung gitu, iya. langsung Heeh. kita oh ini panas. Nah sama misalnya kayak di misalnya katakanlah di bidang kesehatan nih kayak ronsen itu nggak kelihatan dia eh, langsung mungkin apa ya ya karena dia nggak ada namanya radiasi nuklir lah modelnya. Hmm. Jadi Berarti itu cuma dia pemancaran radiasinya aja ya. iya pemancaran dan tradisinya itu. Oh. Nah nanti dari situ kita memang nggak terlihat, tapi ada satu alat yang nanti apa ya namanya untuk melihat dosis radiasinya. Jadi 1 tahun itu manusia harus menerima berapa milisievert misalnya. Hmm. Nah, Ada nggak batasannya boleh itu ya. lebih dari sekian, ya ada aturannya. Nah, kayak gitu tuh yang nanti kita awasi termasuk apa mengawasi misalnya katakanlah kalibrasi alatnya harus yang sesuai standar. Biasanya kalau di rumah sakit tuh ada stiker tuh warna merah, hijau sama kuning tuh. Kalau hijau berarti Ya. sudah udah aman dan itu Mhm. sudah diawasi oleh Bapeten. Kalau misalnya merah berarti belum misalnya. Kalau pengawasan nuklir itu sebenarnya dilakukannya itu berdasarkan permintaan atau memang Bapaknya secara rutin melakukan pemeriksaan ke rumah sakit misalkan yang menggunakan kan rata-rata rumah sakit. Ya, kalau pas pengawasan kita rutin se-Indonesia ya. Jadi misalnya kayak kita ke Rumah Sakit Sarjito, rumah di Jogja misalnya, Rumah Sakit Sarjito, terus rumah sakit apa yang Bethesda ya, apa sih yang di Ah, oh ya, dekat Bethesda, Kuningan, Terapi. Terapi misalnya. Itu Hmm. rutin. Nah, ada juga misalnya berdasarkan laporan, laporan masyarakat. Misalnya Mas Miko lagi ke rumah sakit nih misalnya. Terus Hmm. mau ronsen ternyata kok nggak ada stikernya nih. Wah, ini belum diawasi nih. Nah, itu bisa dilaporkan. Nanti Wah, kita gue tim yang ngecek lagi. Nanti biasanya kalau di ruang ronsen tuh kan ada tuh biohazard ya. Ah, Kode bio apa namanya simbol biohazard. biohazard. Ya, Ah. simbol Nah, biohazard. itu biasanya ada di balik pintunya itu ada stiker dari Bapeten. Oh, Biasanya wah, ada. ngomongnya baru sekarang, saya kemarin nggak ngelihat nih. Ya, Oke, oke. Bapak tentu kan tadi Mas Murad udah cerita ya, didirikannya 8 Mei 98 nih kalau saya baca di internet ya, nih. Dan mulai aktif berfungsi pada tanggal 4 Januari 99. Eh, Tadi kan Bapak Ten dia mengawasi tenaga nuklir gitu kan, ya. yang Hmm. pengguna nuklir di Hmm. Indonesia. Tapi kan Mas Miu di sana kerjanya sebagai pustakawan nih. Iya, Itu kira-kira ikut gak sih terlibat dalam pengawasan itu atau hanya di perpustakaan aja nih Mas Miu nih? Dan iya. gimana sih eh, sebagai pustakawan di sana tuh ngapain aja kira-kira gitu? Hmm. Ya. Jadi sebelumnya Bapeten itu kan ada 3 tugas pokok nih. Pertama Hmm. eh, perizinan, perizinan, inspeksi ya, terus Hmm. sama peraturan. Jadi kalau perizinan itu biasanya di kita itu ada di lantai 3 membuka ya semacam kayak perizinan untuk apa ya pemanfaatan tenaga nuklir lah. Kayak Hmm. rumah sakit kan perlu tuh misalnya atau di industri mana itu perlu perlu ada perizinan. Nah kita itu melakukan itu, gitu. Terus kemudian ada penegakan peraturan. Jadi di kita juga karena ini badan pengawas ya, badan pengawas. Hmm. Jadi kita juga sering produk kita tuh mengeluarkan peraturan-peraturan ketenaga nukliran. Misalnya, misalnya nih peraturan Perka Kepala Bapeten nomor sekian terkait Hmm. limbah radioaktif atau terkait tapak reaktor ya reaktor nuklir atau terkait misalnya eh, pemanfaatan apa zat radioaktif dan lain sebagainya. Ada banyak biasanya kita punya tuh di jdih.bapeten.go.id. Nah, Hmm. terus ada lagi inspeksinya. Tadi yang dibilang ada pengawasan ke rumah sakit, ke industri ya. Itu kita Hmm. melakukan inspeksi rutin tuh. Misalnya Ya, betul. katakanlah kalau di industri misalnya di Freeport atau di perusahaan timah. Kalau misalnya di rumah sakit ya itu tadi melihat alat kita melakukan. Jadi itu ada inspektur lah. Di kita itu ada inspektur. Nah, bagaimana dengan pustakawan di sini? Nah, Kalau itu. di sini sebenarnya kalau terjun di Hmm. lapangan langsung, secara langsung nih, Hmm. kita jarang. Kecuali ada bagian tertentu, misalnya karena di kita kan pustakawan tuh di bawah data dan informasi ya. Data dan informasi Hmm. itu ada peranata komputer, sama Hmm. ada pustakawan. Nah, itu yang sering di lapangan tuh biasanya peranata komputer. Misalnya ngecek RDMS. RDMS itu apa ya pengecekan monitoring di misalnya di
laut-laut gitu untuk pengawasan radiasi. Nah Radiasi, itu oh sering radiasi tuh. di laut itu diawasi juga ya? Iya, atau di pelabuhan-pelabuhan kayak gitu, Ah, misalnya. oke. Atau di bandara-bandara. Nah, itu orang teknik, orang jaringan atau orang apa yang sering kadang-kadang ikut gitu. Kalau pustakawan saya sendiri sih enggak. Dia pustakawan saya di sini hanya paling ya menyiapkan ini aja, referensi-referensi pengetahuan ketenaga nukliran, khususnya Hmm. di bidang pengawasan ketenaga nukliran ya. Paling itu doang sih. Kalau di lapangan jarang, jarang. Terus kalau di sana tuh pengunjung perpustakaannya itu rata-rata ada masyarakat umum atau cuman pegawai Bapeten aja nih? Pertama pegawai Bapeten. Nah, tapi orang luar bisa. Karena beberapa kali juga sering datang, tapi biasanya ngelewat repositori itu. Biasanya mahasiswa-mahasiswa nyari terus Hmm. ketemu, akhirnya dia datang ke sini. Datang ke sini. Kalau Hmm. utamanya sih pegawai Bappetennya sendiri. Jadi nggak banyak sih sekitar berapa ya? Paling ngelayanin 400 sampai 500 orang itu juga biasanya nggak full datang, nggak full, Datang apalagi semua. daring. Iya kan? Hmm. Terus pelayanan terutama di perpustakaan khusus, ini kan perpustakaan khusus ya berarti bentukannya Iya, pesan statusnya. khusus. Itu apa Mas pelayanan utamanya yang selain sirkulasi dan lain sebagainya? Sebenarnya sama sih kayak di perpustakaan khusus lainnya ya. Kayak misalnya Hmm. kita literasi informasi, terus penyediaan referensi. Nah, kalau untuk jurnal dulu ada namanya Kementerian Riset sebelum sebelum bubar jadi BRIN ya. Ada Ristek Hmm. tuh. Ristek Kementerian Riset dan Teknologi itu dulu nyediain jurnal. Nah, biasanya kita kan karena di bawah Ristek tuh ada BSN, terus LIPI Hmm. sebelum bubar jadi BRIN ya. Terus Batan, terus Bapeten itu kita disediakan tuh jurnal, penyediaan jurnal-jurnal Berarti ketenaga. berarti mengelola jurnal-jurnal itu. Iya, tapi kita cuman dikasih akun aja, jadi yang melanggannya itu dari Ristek. Tapi setelah Hmm. bubar jadi, bukan bubar apa, Dilebur. disatukan ya, Ah. dilebur jadi dengan BRIN, sekarang jadi kita nggak punya akses jurnal tuh. Terus kita juga sebenarnya yang paling utama ini terkait knowledge management, manajemen pengetahuan di Bapeten. Hmm. Itu yang paling sebenarnya paling utama. Walaupun sebenarnya bukan di perpustakaan tugasnya ya, tapi semua semua unit itu berkolaborasi sih. Oh, itu gimana tuh knowledge management yang dilakukan tuh seperti apa kira-kira Mas? Gas gambaran lah kan. Kalau Jadi di luar maksudnya walaupun itu antar unit tapi kan itu sebenarnya salah satu pekerjaan pustakawan ya. Bisa dibilang begitu iya, kan. Nah, itu kira-kira gimana nah Mas apa yang dilakukan di sana? kalau dulu sebenarnya KM di kita itu manajemen pengetahuan awalnya kebetulan penyelenggaranya waktu itu perpustakaannya. Jadi awal-awal untuk melakukan program manajemen pengetahuan itu dari perpustakaan kita melakukan apa ya semacam kayak sebenarnya kita menggandeng ini sih pihak ketiga juga awalnya. eh, Hmm. kita melakukan kajian lah, kajian dulu seperti apa bentuknya. Jadi kita punya konsep dulu gitu awalnya. Awalnya waktu tahun 2015, 2015 pas saya ke pasca sarjana itu, Kuliah. tadinya mau tesisnya tentang itu awalnya. Nah, 2017 saya udah implementasi di sini, saya masih di sana. Nah, Hmm. ketika sudah pulang, baru tuh mulai eh, di situ udah ada buku panduan tahun ke depannya apa sih yang dilakukan gitu untuk KM ini. Waktu itu Ah. pembentukan semacam pembentukan komunitas COP ya, Community of Practice. Jadi Hmm. di Hmm. KM kan ada namanya Community of Practice itu berdasarkan mungkin keahlian dari setiap pegawainya lah istilahnya. Iya, iya, iya. Terus kita juga buat semacam dummy untuk apa ya pengelolaan repositorinya lah. Jadi kalau di ini mah forum ya namanya. Kalau mungkin kalau Mas Miko dulu sering kaskus lah. Model-model forum kayak gitu tuh. Iya COP tuh begitu tuh. Nanti ini ahli ini, yang Oh, ini berarti ahli di ini. situ tempat kayak para ahli itu berbicara tentang Iya, bidangnya, tapi di-sharing di di situ dalam satu kayak 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 kaskus gitu lah, kayak blog gitu, mini eh, blog ya. berkolaborasi gitu. Jadi Hmm. di situ terus nah setiap unit itu punya peran. Kita punya peraturan lah, peraturan kepala untuk KM ini. Hmm. Terus setiap unit punya peran. Perannya itu apa? Kalau di kita itu ada namanya eh, Technical Support Organization. Jadi karena kita itu paling utamanya
ibaratnya apa ya, pengawas radiasi. Di kita tuh pengawas radiasi. Ada Japung banyak yang lain selain pengawas radiasi. Kalau di mungkin Perpusnas pustakawan lah ya yang utamanya. Ya, Kalau di Kementerian ya, Keuangan misalnya apa, atau penata BPK keuangan. auditor Ah. gitu. Nah, kalau di Hmm. kita pengawas radiasi tuh. Nah, kita ada pengawas radiasi, terus sebenarnya dari situ kita punya program misalnya kalau di perpustakaan sendiri ya. Ini saya cerita yang perpustakaan sendiri nih. Iya, Kita iya, iya. punya namanya eh, harvesting knowledge, knowledge harvesting, Ah. sorry, memanen pengetahuan dari Aha. pegawai-pegawai yang mau pensiun. Jadi Oh, eh, gimana tuh? kalau ini cerita yang di perpusnya aja ya, karena Iya, iya, iya. di lain juga banyak sebenarnya. Karena ada yang coaching, ada yang magang, macam-macam jenisnya. Hmm. Nah, kalau saya fokusnya di eh, memanen pengetahuan untuk pegawai yang mau pensiun, terutama untuk pengetahuan kritis terkait nuklir. Misalnya dulu Contohnya ada gimana tuh? yang mau pensiun, dia ahli Hmm. di bidang reaktor nuklir tuh. Hmm. Karena ilmunya atau pengetahuannya nih, kalau nggak Simpan gitu. dieksplisitkan, jadi Ah. di KM tuh ada apa explicit knowledge Tacit. sama Kalau tacit masih knowledge. tacit kan masih dalam pemikiran itu kan ya, kalau Ah, nggak salah ya. Ah. betul. Nah, kita bikin dalam bentuk buku, tapi dengan Oh. konsep populer gitu. Jadi saya wawancara, nanti kita wawancara dengan pertanyaan yang sudah disusun gitu. Hmm. Berarti yang menulis itu pustakawan-pustakawan ya? Eh, Wawancara, lebih tepatnya wawancara. Nanti Ya kan kita, Mas Bimo wawancara misalkan. hasilnya itu Wawancara. kita rangkai. Ya, berarti kan yang merangkai yang menuliskan itu nanti dari pustakawan ya. Ya, Terus si ada yang modelnya nars. begitu, ada yang Hmm. udah draft. Jadi mereka yang paling enak nih, misalnya mereka udah biasa nulis, terus dia menuliskan, terus Oh, udah tinggal bikin dikirim. draft dulu. Dia udah Iya, ngedraft terus kasih heeh. ke pustakawannya. Iya, Habis itu ada yang modelnya tinggal dia olah gitu belum, ya. iya, ada yang dia kan nggak bisa apa-apa nih, dia nggak tahu nih Nah, pengetahuannya mau ditulis bentuknya seperti apa nggak tahu. Akhirnya kita yang wawancara. Jadi kita bikin pertanyaan, taruhlah sampai 30 pertanyaan, kita wawancara. hmm, Jadi kayak kita melakukan wawancara terbuka. Jadi dia ngomong aja, biarin ngomong terus 2 jam gitu, sesuai hmm. kita tanya terus. Nah, nanti setelah itu baru kita olah. Jadi Wah, itu jadi buku. cocoknya. Nah, jadi buku selanjutnya baru biasanya dibikin ya semacam knowledge sharing lah, berbagi pengetahuan itu. eh, Jadi eh, yang di perpus itu biasanya yang saya lakukan. kayak gitu tuh berarti hasil fixnya pasti buku ya, nggak ada dalam bentuk lain. Buku Misalkan sekalian dibentuk podcast gitu atau dibentuk wawancara lengkap sebenarnya bisa di share langsung gitu. Kan ada sekarang bu, kan orang lebih senang denger ya daripada baca mungkin ya. ya iya, Hmm. video ya mungkin ya bentuknya kali ya. Cuman saya gini, kalau untuk video memang itu kan butuh ya semacam mungkin ya kayak kameranya ya, terus nggak bisa Hmm. sendirian, mungkin harus ada tim juga sih. Sampai saat ini sih yang sudah berjalan selama 5 tahun nih, selalu buku sih, setiap tahun satu satu gitu. Itu berarti diterbitkannya khusus untuk internal aja. Jadi kalau misalkan Ya, kayak orang lain yang mahasiswa teknologi nuklir misalnya nggak bisa beli Nah, ya, dia cuma bisa enggak, melihat dari langsung di perusahaan Bapeten ya. enggak itu free kita bagikan. Jadi kita simpen di Oh, repository elip.bapeten.go.id, di sana bisa download gratis, unduh gratis. Jadi kita terbitkan, oh, terus kita, digital berarti ya. ya sebenarnya ada cetaknya tapi nggak banyak sih, paling cetaknya 50 eksemplar. Selebihnya Hmm, formatnya digital kita bagikan di repository, bisa diunduh gratis. langsung di repositorinya ya. Iya, Berarti bisa di-download secara langsung gitu ya sama dari iya, mana-mana ya. nanti bisa diunduh di elip.bapeten.go.id. Itu kira-kira yang pernah Mas Bimo wawancara itu apa pengetahuan yang paling kira-kira tuh jarang banget orang tahu tentang ini. Bahkan mungkin dominannya orang Indonesia itu salah satunya yang punya kemampuan itu. Itu tentang apa Mas biasanya yang pernah Mas temuin? Ada dia ahli di reaktor nuklir. Jadi dia itu pernah ditugasin di IAEA ya, Badan Atom Dunia IAEA. Hmm. Nah, dia udah punya pengalaman di sana. Nah, dia ahli reaktor nuklir. Sebenarnya salah satu, mungkin bisa dikatakan pakar reaktor nuklir di Indonesia salah satunya.
Nah, saya Hmm. wawancara, jadi ya awalnya lewat WA, terus telepon, gitu, terus saya susun. Nah, ada satu yang cerita terkait ketika peresmian reaktor di Serpong. Waktu itu zamannya era Presiden Soeharto. Nah, di situ ternyata serba apa ya? Hmm. Ya bisa katakanlah itu kan membuat reaktor nuklir itu kan perlu detail ya, ada tahapannya gitu. Nah, di situ ada Hmm. masa-masa yang menurut saya sebenarnya ini ada unsur politis sih. Jadi ya gimana ya? Ada mungkin harusnya sih standarnya seperti ini, tapi ternyata karena biar biar apa ya lebih bisa berdiri sesuai tepat waktu, akhirnya mungkin dipercepat atau gimana gitu. Ada satu di situ yang wah ini nggak bisa sembarangan nih misalnya. Tapi tetap aman ya, walaupun Tetap aman sih. Cuman secara mungkin ini kayak mungkin nggak agak ngeri juga sih. ah, Mungkin karena secara dulu hitung-hitungan mungkin tuh saya tipis banget lah gitu. iya ada tuh satu itu. Terus ada lagi ternyata di ceritanya dia ketika ditugasin di luar tuh jadi pakar di sana. Jadi Hmm. di sana tuh dianggap apa ya? Mungkin di negara ketiga kali ya. Hmm. Negara ketiga itu dianggap SDM di bidang nuklir itu nggak nggak mumpuni gitu. Padahal ketika dia di sana nyatanya itu dapat diperhitungkan, bisa diperhitungkan. Oh, Nah jadi dia cerita-cerita dianggap kayak gitu tuh. pakar gitu ya. Iya, Jadi awalnya dan diremehkan, tapi ternyata dia tuh sebenarnya bisa gitu. bisa dan Hmm. nyatanya bisa di sana ternyata. Dan dia karena pernah ditugasin di sana. Nah cerita di situ tuh saya cerita dia dia kayak semacam storytelling yang di dalam bentuk tulisan aja sebenarnya. Ah, itu kan berarti dia selama bertugas itu kan karena dia pakar reaktor gitu, berarti dia lebih baik di Hmm. luar negeri dong daripada di Indonesia. Atau gimana? Iya, ya sebenarnya ya karena gini, dia kan sebenarnya karena abdi pemerintah ya. Jadi Hmm. di kita itu sebenarnya ini Mas Miko, kita ada namanya badan di IAIA itu selalu membuka lowongan. Hmm. Jadi membuka lowongan untuk negara anggotanya. Indonesia termasuk negara anggota ya. Hmm. Termasuk Indonesia yang berkontribusi untuk bekerja di sana. Nah, Ya. ketika ada orang Indonesia nih, misalnya katakanlah biasanya orang Batan atau dari Bapeten, dulu Batan ya, sekarang BRIN. Hmm. eh, Misalnya ditugaskan di sana, itu sebenarnya suatu apa ya, suatu kebanggaan bahwa oh ini loh dipercaya orang Indonesia bisa di sana. Tapi Hmm. biasanya ada jangka waktu tuh kayak di sini Bapeten ada 5 tahun, nanti perpanjang 5 tahun lagi. Nah itu sebenarnya suatu Hmm. kebanggaan tuh. Tapi kalau untuk yang milih, yang tadi dibilang Mas Miko, ya memang kalau untuk milih mungkin secara personal lebih lebih mungkin lebih gedean di sana. Tapi ini kan tugas gitu. Jadi tugas mau nggak mau misalnya 5 tahun Ah. ya. Kalau udah selesai ya balik lagi. Biasanya sih kalau ditugasin di sana dia apa ya kayak berhenti sementara gitu. Nanti yang gaji yang apa kan dari sana. Hmm. Suatu Berarti kayak sisi gitu tuh, kebanggaan gitu. berarti itu kayak gitu tuh dia dia itu prosesnya kayak kerja di sana 5 tahun terus balik lagi ke Indonesia terus nanti mungkin suatu saat dipanggil lagi kayak gitu ya Iya. berarti proses itu. Hmm. Soalnya kan Bisa berlanjut dia jadi eh ekspor. hmm, berarti dulunya dia di Batan sebenarnya. Berarti yang ditangkap sama Mas Mio ini nggak cuma orang Bapeten aja dong. Berarti pokoknya orang yang ahli nuklir atau gimana? Ya, kalau di yang saya tahu sih di dulu sih ada dua tuh, Batan sama Bapeten tuh. Enggak ya knowledge Bapeten. management yang Mas Mio kerjakan sekarang ini berarti hanya untuk orang Bapeten yang punya kemampuan itu atau emang orang Batan juga yang sekarang berarti di BRIN gitu kan. Maksudnya ahli-ahli atom Oh, di Indonesia. kalau yang KM ini khusus kasus dari Bapeten, cuman dulu itu dia kerjanya di Batan. Jadi Ah, ceritanya itu historinya dari Batan dulu tuh. Dari Batan tahun ah, sekian terus sampai dia pindah bekerja di Bapeten, Bapeten. mau Heeh, pensiun sekalian. pensiun. Iya, Oh jadilah berat. pensiunnya Ah, sebenarnya sebagian sebelum tahun 2006 itu pegawainya hmm. dari Batan semua. Oh, Kebanyakan dari Batahan, limpahan Batan. ya Nah, ya ya. tahun 2006 era SBY dibukalah PNS tuh. Waktu itu Ah, dibuka PNS, pendaftaran pertama tuh. 2005 sorry 2005 terus sampai 2006 tuh. Hampir berapa persennya itu di 2006 banyak. Nah, baru banyak Bapeten banyak dari yang orang-orang baru. Batan, dari luar Kayak ya gitu tuh asli. rata-rata lulusannya dari dalam negeri apa luar negeri Mas yang Kalau kenuklirannya itu. Kan kalau kita S1 banyak kayak nuklir ada berapa sih di sini? UGM aja kan, Nggak Teknik banyak Nuklir deh. UGM biasanya sih UGM. Kalau di sini saya juga kaget juga loh. Ini nggak jauh-jauh orang UGM juga nih. Jadi UGM, ITS, ITB sama biasanya
dari apa satunya lagi Undip. Tapi Undip nggak terlalu banyak sih, yang banyak tuh UGM, Tapi UGM, kalau yang Teknik, di ITS, bidang nuklir itu rata-rata UGM ya. Maksudnya UGM. kampus lain Nah, mana sih yang punya? paling ITB ya, Teknik Fisika atau apa ya? Oh, oh paling sekitaran teknik fisika atau Iya, kayak gitu-gitu ya. terus ITS, ITS sih ada. Nah, baru biasanya kalau tugas belajar keluar. Menarik, menarik, menarik. Terus kan tadi kan Mas Miu udah nyinggung-nyinggung nih IAEA nih, International Atomic Energy Agency. Nah itu Heeh. kan itu di bawah PBB nggak sih Mas? Atau berdiri sendiri? Sebenarnya sama, cuman bentuknya eh, kalau ibaratnya gini, ada UNICEF, ada Nah, ini, nah kita di sama kayak PBB juga, tapi di bidang nuklirnya gitu. iya berarti kan di bawah Ya, PBB ya. Nah, itu kan heeh, Badan Tenaga Atom Internasional atau iya, IAEA ini didirikan pada 29 Juli 57 ya. mm, Tujuannya untuk tujuan damai yaitu penggunaan nuklir iya, untuk apa untuk kemajuan ya intinya untuk menghambat penggunaannya dari tujuan militer kan seperti itu ya iya, kira-kira. heeh, heeh, Saya udah kemarin sempat ngecek wah, negara anggotanya juga banyak termasuk yang sedang berseteru heeh, sekarang. iya. Nah, ini kan kayaknya Mas Miu pernah nih ke IAEA nih. Itu gimana Mas? Di sana apa sih pustakawan ke IAEA ngapain Mas? Di sana pustakawan lagi atau gimana? Iya, jadi dulu saya tuh sempat ini Mas Miko. Jadi saya tuh eh, kalau kerja di Bapeten atau Batan tuh karena kantor pusatnya kan di Wina ya di Austria. Iya ya Nah, itu. heeh. Dan saya salah satu yang paling saya kunjungi rutin itu websitenya IAIA tuh. Hmm, Website IAIA, IAIA.org sama perpustakaannya waktu itu. Nah, hmm, saya sempat cerita dulu tuh ya, saya pernah ngelamar tuh ke sana sebagai hmm. librarian gitu. Ya, Yang pertama nggak lolos, yang kedua ah, lolos sampai wawancara, wih, ya. Jadi terus? sampai wawancara, habis itu dengan berat apa ya, dengan nggak lolos juga setelah wawancara, nggak tahu kenapa, pokoknya mohon maaf katanya. Oh ya udah. Nah, habis itu sampai sekarang saya tunggu lagi lowongannya belum ada sampai sekarang tuh. Ah, Saya nunggu-nunggu. Nah, awalnya itu saya penasaran, saya tuh pengen ya sekaligus pengen belajar di sana. Nah, nah, di pas era COVID, ah, era COVID dapatlah semacam kayak surat ya, surat tugas lah dari IAIA itu, salah satunya ah, mempelajari manajemen pengetahuan itu, knowledge management. ah, Dapatlah di situ saya alhamdulillah, tapi waktu itu ke Texas. Nah, ke Texas, cuman karena COVID di sini nggak boleh kan. hmm, Jadi saya udah mau ini gagal, nggak jadi berangkat tuh. Udah. Nah, tahun depannya alhamdulillah dapat lagi, tapi di negara berbeda. Yang saya bilang hmm. itu di Rusia akhirnya. Di Nah, Rusia. iya di Rusia, tapi kan waktu itu lagi masih perang ya sama Ukraina. Terus Hmm, ya COVID juga udah agak reda. Nah, tapi di situ masih hmm, bisa tuh. Alhamdulillah bisa. hmm, Nah, akhirnya saya ditugasin ke sana untuk belajar manajemen pengetahuan. Sebenarnya yang ada itu namanya Rosatom. Rosatom itu Badan Pengawas Nuklirnya Rusia ya, sekaligus hmm, BUMN-nya di bidang nuklir, bekerja sama dengan IAIA gitu. Tiap tahun tuh selalu hmm. ada di negara yang berbeda gitu. Berarti Kadang di Mas Mio ke Rusia waktu itu. iya, ini ke Rusia Tahun dari berapa sini itu Mas? tahun 2023 tuh. Wah, Tapi belum lama dong. belum Kok saya belum dapat nah, gantungan kunci Mas? ah, nah itu dia. Kita masih belum sempat ketemu kan jadinya. Wah, 2023 saya ke rumah Mas Mio, masa lupa sih? Oh iya, belum itu, belum. Oh Yang belum? itu belum. Belum. Itu Oke, oke. sebelum COVID itu yang ke rumah tuh. Nah, Ber dapat undangan situ, ah, tapi sebelumnya tes dulu, akhirnya tes dulu tuh di situ tuh, tes hmm, semua sekian-sekian, ya udah akhirnya lolos lah ke sana. Nah, di sana baru mantap. belajar terkait KM itu. Jadi karena kita itu orang nuklir itu basisnya pengetahuan, jadi banyak yang tadi saya bilang, banyak yang pensiun pengetahuan tuh dibawa sama pegawai yang ahli yang udah pensiun itu. Ah, Dasarnya dari situlah akhirnya ikut di sana, ya udah kita belajar tuh terkait KM-nya. Nah, ternyata di sana belajarnya tuh bukan pustakawan juga, bukan hanya pustakawan. Di sana tuh ada, kalau di sana tuh mungkin ya ada peneliti, ada dosen, ada dari ah, berbagai negara lah gitu. Katakanlah seperti oke. itu. Intinya bagaimana pengetahuan di bidang nuklir itu bisa apa ya disimpan, bisa dimanfaatkan oleh generasi berikutnya karena apa ya nuklir itu kan nggak bisa setahun 2 tahun, dia
terus berpuluh-puluh tahun gitu. Harus Berapa lama disimpan. waktu itu Mas di Rusianya? Jadi saya berapa ya? Seminggu, nggak lama sih. Cuman belajarnya padat Hmm. dari itu doang sih. Kayak kuliah atau Iya emang kayak praktek? kuliah gitu. Eh, kayak kayak kuliah aja paling berapa SKS kayak gitu. Jadi apa ya? Dari pagi sampai malam, pagi sampai sampai sore lah paling jam pagi sampai jam 5 pagi jam 5 gitu. Terus apa yang Berapa? dari sana yang dibawa ke Indonesia terus diterapkan itu apa Mas? Nah, kemarin kebetulan saya kan sudah mengimplementasikan KM sebelum berangkat. Ah, Jadi ketika sudah ke sana, ya udah akhirnya ada beberapa yang bersinggungan. Nah, salah satunya ternyata yang knowledge harvesting itu, pemanen hmm. pengetahuan itu, pengetahuan kritis dari pegawai yang sudah mau pensiun itu. Nah, salah Ah, satunya yang melakukan apa ya semacam wawancara itu. Tapi ada beberapa yang saya pengen lakukan tuh kayak misalnya coaching. Misalnya hmm. saya mengikuti pegawai senior ini kemana saja. Misalnya dia mau lagi inspeksi kemana, saya ikut. Cuman agak susah ya mungkin di tingkat biaya kali ya. Saya bisa ngikutin dia gitu Ah. untuk mengamati dia. Jadi mengamati cara kerjanya dia, mindsetnya seperti apa gitu. Ketika rapat saya ikuti. Nah, saya ada satu itu yang pengen saya implementasikan di situ tuh sama Oh, berarti penilaian biar KM tahu juga. ini ya, biar punya dokumentasi eh, apa pekerjaannya dia ya, Iya, secara umum. ketika dia rapat saya ikuti. Dia sambil ngamati sambil nyatet-nyatet aja. Ketika dia inspeksi saya ikuti. Ketika dia kemana ya, misalnya diundang ke instansi lain ya saya ikuti. Saya catat-catat juga. Hmm. Cuman agak susah Berarti juga sekaligus kadang-kadang. dokumentasi gitu ya. Maksudnya dalam Heeh, dalam dalam hal dokumentasinya, ketika nanti beliau mau pensiun, waktu kita wawancara untuk bikin knowledge management itu udah punya punya berkas-berkas. punya data itu. Cuman yang Ah, jadi oke, masalah oke. kan mereka mau nggak saya ikutin gitu. Ya, jangan dong, sampai rumah. Iya maksudnya selama kerja maksudnya, nyaman nggak mereka gitu. Kadang kan ada yang nggak Iya, nyaman kan, apalagi udah senior kan. Kalau senior kan iya, pengen iya, tetap iya. teman. Iya sih. Agak susah juga. Tapi berarti itu baru dalam rencana ya, maksudnya belum belum ada implementasi secara. Iya belum. Tapi kalau yang itu belum. Yang udah sih paling wawancara aja yang tadi saya cerita itu wawancara. Terus kalau yang praktek sih kayaknya sih sama sebenarnya, sama dengan mungkin eh, cuman dikasih tahu aja sih praktek di misalnya kayak di Rosatom itu seperti ini. Ada perbedaan jauh sebenarnya karena di sana tuh ternyata badan pengawas sekaligus ada apa ya semacam BUMN-nya. Jadi dia punya kayak misalnya bangun reaktor Rosatom Hmm, di sana bisa gitu. Bisa kalau di kita kan belum maksudnya apa ya bisa bisa menghasilkan mungkin apa ya semacam eh, pemasukan untuk ininya negara kali ya. Kalau kalau di hmm. kita kan paling perizinan aja yang masuk perizinan itu. Oh, tenaganya Di- tetap dari luar, kayak gitu tuh ya. Jadi kalau misalnya Kalau nanti ada mereka mau pembangunan PLTN itu kemungkinan besar berarti ya nanti kontraktor lagi. Maksudnya kalau 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 Rusia kan bisa langsung dari tadi itu kan dari Apa, nah, dari Rosatom. Rosatom namanya Ah, itu. hmm. Kalau di sana itu apa knowledge management yang udah dilakukan? Kan berarti kan ada contoh dari sana. Banyak kalau mereka di sana ada Tadi kan Mas sistem. Bimo bilang ada perbedaan tuh gimana tuh? Yang menarik dari sana knowledge management seperti apa? Kalau sebenarnya ini apa ya? Ada satu kayak misalnya dia eh sebenarnya dia udah pro banget ya. Misalnya penilaian tahunan untuk apa ya, maturity ya namanya maturity. Kalau Hmm. misalnya di IT itu ada kan maturity IT. Hmm. Ini udah oke, ini udah oke. Nah, di sana tuh ada kayak gitu evaluasinya gitu. Kalau di kita kan belum ada tuh. Mungkin mungkin yang kayak PLN sudah ada kali ya Batan sudah bagus lah mungkin. Tapi di kita karena kita belum lama jadi belum ada. Hmm. Nah, di sana itu udah pro banget. Terus kalau yang sisi perbedaan mungkin eh, kalau dari sisi pustakawannya ya, kalau dari khususnya pustakawannya nih. Karena di sana tuh sebenarnya apa ya, pustakawannya tuh bisa dikatakan saya nggak ketemu. Kebetulan Hmm. ketemunya tuh sama orang teknisnya gitu. Jadi Hmm. kebanyakan yang di ngomongin Ya, tuh ya. lebih kebanyakan ke teknisnya. Jadi misalnya kayak apa ya limbah Hmm. limbah zat radioaktif nih ya. Nah, Hmm. kalau kita kan tahunya di permukaan kan, lebih detailnya Hmm. kan nggak bisa gitu.
karena bukan orang Hmm. teknis. Karena di sana tuh ketika belajar pun kebanyakan ya bukan pustakawan. Jadi yang beda tuh sebenarnya mungkin kebanyakan di sana itu dari seringnya magang, coaching, Hmm. sama apa ya, lihat mungkin di lapangan langsung sih ya. Kalau di kita kan selama ini belum. Karena sana Misalnya kita, rata-rata yang udah belajar tuh emang expert di bidang nuklirnya ya kalau iya, kalau jadi bukan mm-mm. pustakawannya gitu. Jadi kalau bukan pustakawan, jadi wah ini sih udah pas banget. Jadi ketika dia Hmm. ngomongin tentang reaktor nuklir misalnya, generasi keempat yang terbaru, ya dia nyambung karena secara pengetahuan dia udah oke gitu. Pas saya sih, wah ini saya paling memang sih ada bagian-bagiannya ya. Kalau saya kan lebih ke repositori, jadi saya di sana fokusnya ke repositori, Ya, ke ya. repositorinya. Jadi eh, yang saya apa ya, yang saya tonjolkan tuh pengetahuan-pengetahuan di Indonesia tuh kayak budaya-budaya keselamatan, budaya kerja di Kalau di Indonesia sana ini gitu juga ada model knowledge management yang dilakukan sama Mas Mio. ada, Expert-expert udah dari ada. itu. Heeh, ada, Hmm. tapi apa ya, mereka timnya lebih banyak sih kayaknya. Hmm. Ya, ya. Eh, apa ya, pengajarnya memang ngasih tahu sih, maksudnya dia apa, kasus di sini seperti ini, kasus di misalnya kasus di Swedia misalnya ada dari dia ngejelasin seperti ini misalnya, atau di jadi memang kasus-kasus di lapangan sih. Tapi ya Hmm. yang jadi yang ikut belajar itu cuma negara ketiga kayaknya. Kalau negara maju sih enggak. Oh, berarti pada waktu itu yang datang rata-rata negara dunia ketiga lah istilahnya ya. Dunia Ya. ketiga ya. Negara maju itu sebagai pengajar aja. Misalnya kayak pengajar dari Prancis, dari Rusia, dari Amerika. Kalau yang kita ini paling karena sistemnya itu kan kayak pelatihan sih ya. Jadi memang pangsa pasarnya untuk orang negara ketiga. Paling Mesir, Indonesia, nggak jauh-jauh dari situ. Bangladesh, Menarik, menarik, menarik. Afrika, Ghana gitu lah. Tapi Negara-negara sayang ketiga. cuma seminggu ya Mas. Iya, seminggu itu. Terus ini Harusnya sih masih sebulan itu ya. Karena harusnya ini Mas 3 tahun PSD sekalian. pengennya sih gitu. Terus itu apa? Berarti Mas Bimo masih masih berencana untuk ngelamar lagi untuk yang librarian di IAIA itu masih mau mencoba. Terakhir ngelamar itu pas baru lulus tuh 2017. Hmm. Itu yang sampai wawancara, terus sampai sekarang nggak ada pembukaan. Nah, Oh ada belum yang ada nanya, pembukaan lagi. belum sampai sekarang. Kalau Ternyata ada Mas Bimo mau nyoba. ya sekedar nyoba sih ya, tapi kayaknya yang diutamain kayaknya cewek deh itu, perempuan. Soalnya Ah, dia lebih ke pegawai, saya baca di itunya, nama perpusnya tuh berubah, namanya tuh apa ya, perpustakaan pokoknya, dan hmm. memang kayaknya alokasinya untuk perempuan, ya, ya itu kebanyakan pegawainya perempuan. Hmm. Pas tuh Ya, kalau ya, yang ya. perempuan daftar ke situ. Menarik, menarik, menarik. Mm-mm. Kalau daftar sih Sayangnya ya belum pengen ada sih. lowongannya lagi ya. Iya. Tapi kayaknya dengan seusia kayak gini kayaknya nggak perlu deh, mendingan nyaman aja di sini. Jangan sedih gitu dong. Kecuali kalau dulu masih menggebu-gebu gitu. Kalau Mas Viko masih bisa lah, masih muda. Waduh. Ah. Ini kan Mas Mio ini kan sebagai pustakawan nih dulu pas masih kuliah bareng kita kan kayaknya Iya, Mas Mio iya. nih produktif menulis nih. Nah, itu tuh apa sih dampak dari menulis yang sudah Mas Mio tekuni selama ini? Ya. Sebelum era AI nih ya. Jadi memang Kalah sama AI. iya, jadi saya tuh nulis sebenarnya targetnya tuh kan ada nulis populer sama nulis ilmiah ya. Ya katakanlah Hmm. yang buat ngirim ke jurnal atau kemana proceeding atau dan lain sebagainya. Nah, saya tuh lebih suka targetnya ke populer aja gitu. Makanya dari dulu Hmm. saya tuh nulisnya kalau nggak buku, blog, udah dua itu. Buku, blog Hmm. sama buletin. Biasanya kalau di Perpusnas itu apa ya? Perpusnas itu media pustakawan apa ya? Bukan media Hmm. pustakawan. Satunya buletin deh. Ya, saya beberapa kali ngirim opini lah ke situ. Yang di Salemba Hmm. itu kantornya ininya apa, redaksinya. Hmm. Jadi yang populer kalau nggak buku, blog. Nah, sebelum era AI, nulis blog itu potensial ya secara ekonomi Hmm. ini. Saya Ya. ngelihatnya dari sisi ekonomi karena
Kalau dari sisi edukasi sosial banyak lah. Sosial banyak pertemanan, ya, edukasi banyak pengetahuan baru, bisa Hmm. sembari berbagi. Nah, secara ekonomi memang lumayan menghasilkan waktu itu. Dari blog Hmm. misalnya dari sisi iklan. Kalau buku royalti, udah dua itu. Kalau buletin ya honor misalnya. Walaupun bedanya apa besarnya beda-beda. Secara ekonomi sangat berpengaruh itu satu. Nah, begitu era sekarang nih yang ada AI nih, Nah. saya sama sekali udah eh, nggak nulis di blog untuk tujuan itu. Jadi ya udah Hmm. nulis-nulis aja gitu untuk mengekspresikan aja. Itu kenapa? Apa karena emang di blog itu udah nggak ada? Maksudnya dulu kan bisa menghasilkan, apakah sekarang sudah tidak menghasilkan atau gimana? Dari sisi segmentasi apa ya pengunjung udah beda. Sekarang orang dulu sebelum era dulu kan eranya blog tuh muncullah Hmm. YouTube berbondong-bondong ke YouTube. Orang Aduh. udah tahu orang jadi orang Ah, sekarang yang main lebih di YouTube cenderung sekarang. lebih gampang lihat YouTube lah. Ya, ya, Podcast ya. salah satunya kan nah itu. Ah, Nah, ya udah artinya blog semakin tenggelam lah. Kalau yang saya rasakan sih udah tenggelam tenggelam ya udah orang berbondong-bondong ke media sosial yang berupa kayak YouTube, TikTok dan sejenisnya lah basis Instagram. video, image gitu ya Ya, sekarang ya. untuk video akhirnya ya udah semakin tenggelam tuh. Walaupun tetap masih ada ya kayak Facebook juga sekarang ada yang model nulis dapat juga tapi kalah dengan video lah. Nah, kalau ditambah ada AI ini ya udah semakin semakin apa ya padahal sebenarnya kalau nulis itu sejatinya ya kalau yang saya rasakan tuh apa ya kebebasan berpikir di pikiran kita gitu. Kalau cuman dengan AI itu kayak nggak puas kalau menurut saya ya. Oke lah untuk ngolah data, ngolah ini pakai AI lebih pas. Tapi Hmm. ketika kita nulis itu sebenarnya sarana ekspresinya sebenarnya otak kita. Menulis itu bukan Berarti hanya dengan itu, tapi dengan hati gitu. ya, ya, ya. Sebenarnya juga penggunaan AI itu kalau nggak didukung dengan berpikir kritis juga susah sih mas. Karena saya coba Iya, kemarin jadi sempat nyoba ngerasain mm-mm. ternyata AI itu untuk bisa digunakan bisa menghasilkan satu tulisan yang baik tuh harus di apa istilahnya dipanjer terus. Jadi kayak dipancing terus kayak Mm. kita ini nanya habis-habisan sampai detail gitu. Karena kalau nggak detail ya jawabannya juga menurut saya hasilnya juga kurang maksimal lah intinya. Iya, bener. Normatif atau apa gitu. Kadang-kadang jadi kita tuh kadang-kadang jadi ketergantungan lah. Maksudnya ketergantungan gini, kayak misalnya gini, apa sih manfaat nuklir misalnya? Kalau Hmm. kita yang sudah baca, sering nulis terkait yang lebih populer, itu kita nanti punya mindset sendiri, punya ini sini. Tapi ketika orang yang apa sih nulis, ketika ketikan saja cuma pengen tahu, emang cepet. Tapi itu hasil ya dari ini aja. Padahal ketika kita dari hasil pemikiran, hasil membaca sendiri, yang maksudnya yang sebelumnya ya, Nah, itu lebih lebih cenderung apa ya, lebih kreatif dari situ sebenarnya. Karena kita kan otak juga butuh kayak semacam kita mah butuh olahraganya lah. Kalau otak nggak hmm. digunain juga sama aja nanti. Iya kan nanti malah ketergantungan terus gitu. Ya, Tergantungan ya, ya. nanya gitu. Ya emang Ah, zaman sekarang menulis itu antara satu sisi AI itu bisa mempermudah tapi juga Saya, ya mm-mm. sebenarnya Terakhir saya nulis buku, bahasannya jadi kayak kurang pas gitu. Kalau menurut iya saya kan baca itu kurang pas, benar-benar. kayak ganjil Nulis gitu. buku terakhir di Andi Publisher itu tahun berapa saya terakhir nulis? Saya kirim 2000, 2022 kayaknya. Udah terakhir tuh Itu digital. Mas Mio tuh suka nulis tuh emang suka atau emang ada motivasi lain sih sebenarnya? Ya, kalau yang cerita di awal tuh intinya awal-awal itu saya karena pengen dapat dari sisi ekonomi ya, tambahan Hmm. lah. Awalnya Hmm. dari situ, tambahan, lumayan dapatnya gede nih. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu, ya mungkin dia namanya manusia ya, pikirannya kan dinamis tuh. Dari sisi ekonomi oke udah dapat, akhirnya wah saya juga pengen berbagi nih, berbagi pengetahuan walaupun mungkin secara ekonomi nggak berdampak, tapi saya puas gitu. Akhirnya berlanjut, Hmm. berlanjut. Tapi sisi ekonomi masih terus gitu. Nulis di penerbit juga sama gitu. Makanya saya tuh nggak nulis ke jurnal. Kenapa? Karena jurnal kan eh, zaman dulu ya, zaman dulu bukannya Ah, ngeluar ini apa bukan kalau bukannya dapat dapat. uang malah harus berbayar ya. Iya, itu karena Bagian sebenarnya yang karena memang saya pengennya itu awalnya. Jadi makanya ketika sekarang ada aturan, yang dia harus ada jurnal. Itu lain lagi.
Lain lagi. Walaupun ada sisi dulu zamannya sebelum SKP ada angka kredit tuh. Ya, 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 ya. Itu berpengaruh tuh dapat lumayan. Buku misalnya 12 di buletin Hmm. 6 berapa. Tapi buku-buku sama tulisannya Mas Miu terbitkan tuh rata-rata tentang perpustakaan atau Kalau umum aja? terakhir terakhir tentang clipping di Andi Publisher itu sebenarnya saya menulis pengalaman ketika saya mengclipping tentang nuklir di sini gitu. Saya Ah, nulis dari konsep clipping itu seperti apa, terus aplikasi yang digunakan seperti apa, nanti manfaatnya untuk apa sih, pengaruhnya apa itu sebenarnya. Di Andi Publisher itu tapi digital. aku tuh dari apa kan waktu masih kita kuliah dulu bareng gitu kan Nah, masih terkagum-kagum lah istilahnya sekarang sampai sekarang nih. Masih heran-heran juga lah istilah sama Mas Miu nih. Perasaan kita tuh banyak nongkrongnya tapi tugas kuliah beres tuh. Nah, kan Mas Miu berarti bisa nulis cepet nih. hmm, Rahasianya apa sih Mas? Saya aja butuh waktu cukup panjang kadang-kadang untuk menulis. Mas Miu iya, bisa kayak kita nongkrong sampai malam, pagi-pagi udah selesai tugas kuliah. iya, iya, iya. Itu apa Mas rahasianya? Terus gimana kok bisa gitu? Kalau itu sebenarnya ini sih, saya tuh apa ya? Karena sebelum kuliah itu sebenarnya kan saya udah biasa nulis populer ya. Hmm, Jadi apa yang saya rasakan saya tulis tuh. Saya tulis hmm, mungkin dari situ dulu latihan, latihan, terus akhirnya terbiasa itu. Jadi polanya ketahuan gitu. Nah, ditambah lagi misalnya mungkin ketika saya mau nulis ini sebelumnya sudah baca-baca dulu banyak. hmm, Nah, ketika sudah mau langsung nih, jadi polanya tuh udah dapet. Sebenarnya karena hmm. bertahap aja nyicil sih. Berarti kan salah satu kuncinya adalah sudah membaca itu kan berarti kan dengan Iya. waktu yang kita terbatas pada waktu itu, berarti kan Heeh, Mas heeh. Mio bisa membaca cepat. Nah itu gimana sih cara teknik membaca Mas Mio? Kan kita dulu bukunya lumayan tebal-tebal dan berbahasa Inggris lagi. Iya susah lah gitu Itu ya. itu gimana tuh Mas? Kalau kalau yang kalau yang misalnya kayak tugas-tugas tuh, tugas-tugas biasanya saya Hmm, pasti bertahap tuh. Misalnya bacanya tuh nggak semuanya. Biasanya sesuai yang saya lagi pengen bahas. Misalnya kayak dulu saya temanya misalnya ini ya apa yang prop itu bahas eh, ini aja properti ini deh misalnya hmm, terkait apa gitu. Apa masyarakat informasi ya udah yang saya baca tuh fokus yang itu aja yang penting-pentingnya aja gitu. Kalau zaman dulu nggak ada ini ya AI ya. Kalau padahal kalau mungkin AI sudah ada tapi di luar kali ya. Belum nah, belum seramai sekarang. Jadi bacanya itu ya yang inti-intinya dulu gitu. Pilih dulu inti-intinya sudah terus tapi habis itu saya coba tulis. hmm, Tulisnya itu jangan mikirin wah ini salah nih kayaknya kurang pas kalimatnya. Enggak, tapi saya nulis aja nulis nulis apa ya? Nulis tanpa melihat ke belakang lah. Pokoknya saya tulis aja terus misalnya masyarakat informasi cirinya ada 10 hal. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Jadi terus aja nulis. Jadi saya nggak memperhatikan tanda baca apa semua dulu, semua terus setelah selesai semua dibaca lagi konten yang udah saya baca itu, oh ini ada yang ini pas kurang pas nih. Nah baru itu yang terakhir yang bertahap itu. Misalnya pas kita lagi nongkrong nih, pas terakhir tuh hmm. udah tinggal edit-edit aja udah. Oh, berarti Sebenarnya intinya bertahap doang sih. berarti dalam waktu menulis itu kan apa aja ya? Kan kadang-kadang kita ketika nulis tuh punya kekhawatiran ya misalkan kayak masalah informasi itu adalah ABC gitu kan. Tapi kita tuh kadang-kadang Nah, ngerasa miss, ini kayaknya ada yang kurang deh. Tapi nggak yakin apa nyari-nyari di materi juga nggak ketemu. Itu tuh hmm. nggak jadi penghalang ya mas. Pokoknya tulis dulu aja gitu ya. Tulis aja dulu. Saya tulis aja dulu. Pokoknya jangan mikirin sempurna nggak sempurna. Saya tulis aja terus. Tulis sampai kan dulu saya juga pas tesis sama Pak itu saya bilang, kok ini katanya bahasanya belum dibenerin nih terlalu populer. Oh iya Pak, maaf Pak. Saya bilang, saya waktu itu terus terang, mohon maaf Pak, kalau saya langsung ke diperhatikan satu-satu, saya nanti mandek. Nah, makanya saya Nah, dulu, nah baru habis saya itu mas. tak perbaiki yang lebih ke ilmiahnya gitu. Iya, 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 Saya iya. langsung dikritisi juga sama Pak dosen. Ya maaf Pak, saya bilang. Hmm. Ketika Menarik, bikin menarik. pendahuluan kan Iya, kadang-kadang iya. lama kalau nggak ini misalnya. Iya sih. Saya juga lama. Betul kenapa saya Iya, kuliah jadi lama makanya saya gitu. tulis aja apa adanya dulu gitu. Terus kalau tadi membaca itu berarti langsung ke bab yang dituju ya. Misalkan tadi masalah informasi berarti langsung ke menuju bab yang spesifik. Iya. Berarti kalau teknik screening, scanning.
Iya Lebih termasuk. ke yang mana? Jadi biasanya saya baca daftar isi dulu tuh, daftar isi. Hmm. Daftar isi, wah ini kayaknya berhubungan nih. Di pendahuluan awal langsung ke pokok, terus di akhir baru. Kalau kalau kita semua baca semua, kecuali yang tema yang saya senengi biasanya dari awal sampai akhir. Berarti teknik Mas Miu membaca buku tuh sampai sekarang juga seperti itu. Enggak, berarti Enggak, setiap kalau buku tuh nggak pernah dibaca utuh. Maksudnya enggak dibacanya dibaca. lebih ke screening. Kalau tema tema yang saya senengi itu, Hmm. misalnya kalau yang beberapa paling kayak misalnya sekarang, misalnya katakanlah ada buku nih, Start With Why itu, yang Simon Sinek ya. Hmm. Saya baca tuh, wah kayaknya bagus nih. Ada beberapa bab yang saya suka nih. eh, Hmm. Biasanya saya baca dulu daftar sini apa dulu, terus oh ini modelnya storytelling misalnya, oh ini terkait contoh kasus eh, di dunia bisnis nih seperti ini. Oh. Terus ada beberapa yang saya tertarik satu babnya, saya baca dulu ke situ dulu gitu. Oh, berarti Nah Mas Miu selalu biasanya mulainya dari daftar isi ya? iya dari situ terus langsung ini kayak mana judulnya nih, coba ke situ dulu baca. Biasanya nyambung nyambung tuh nanti. Oh iya sih, kalau Heeh. udah ketemu satu yang menarik kita baca, akhirnya kan penasaran atasnya gimana, Iya, bawahnya apa gimana. sih ini akhirnya balik ke Iya, depan. menarik sih caranya. Karena saya itu masih termasuk yang alirannya harus bacanya secara sistematis. Jadi ketika stuck, bingung sama satu materi Oh, di bab yang heeh. bab satu misalkan, biasanya saya Iya. berhenti baca dulu, nanti baru dibaca lagi berapa bulan kemudian. Oh iya, berarti modelnya ini ya harus wajib awal sampai akhir gitu ya. Iya kalau saya kayak gitu, makanya saya Padahal ada termasuk lambat beberapa baca buku bukunya. nggak begitu loh. Maksudnya beberapa buku dia cuman Hmm, bab terpisah nggak nyambung, ada nggak ada korelasi lah misalnya katakanlah dari bab hmm. satu terakhir itu cuman ya semacam kayak essai singkat tapi terputus-putus. Model Iya, begitu iya, juga iya. banyak buku kayak gitu soalnya. Kecuali Iya sih. novel, kalau novel mungkin iya kali ya harus dari awal. Ya mungkin Kalau karena saya bermulanya dari pembaca novel, jadinya emang kalau nggak dari awal iya sampai akhir mungkin tuh gitu kayak kali. kurang pas. Heeh. Ya susah juga sih. Itulah kenapa saya kalau baca tuh kayak lambat aja. Iya iya. Dan memang apa ya? Yang paling enak tuh kalau disenengi sebenarnya. Ya Temanya ya disenangi betul. maksudnya ya. Tema-tema ini seneng. Betul. Ketika tema disenangi itu nggak berasa kayak misalnya saya seneng nih Perang Dunia dua, ya udah enak aja baca ngalir aja tuh, sampai terakhir. Hmm. Ah, ini kan kita masuk ke tema yang olahraga nih kan Mas Mio kan sempat aku lihat nih di apa media sosialnya tuh jalan kaki. Nah, sebelum masuk Iya. ke tema itu tuh kenapa sih kita nggak mau bahas olahraga? Karena sebenarnya ini temanya berkaitan sama menuju Piala Dunia ini, Mas. Oh iya, bentar lagi Sambil nih. merefleksi ke belakang ternyata Bung Karno dulu juga pernah mengadakan pesta olahraga di Indonesia yang disebut Iya. Ganevo Dan, yang yang di mana itu tandingan itu ya, olahraga tandingan. tandingan karena Hmm. apa Bung Karno kesal dengan IOC terus Iya. dikasih sanksi juga sama IOC Mm-mm. yang Asian Games tahun 62 tidak diakui terus Bung Karno Mm-mm. membangun apa membuat Ganevo yang dilaksanakan 2 kali untuk apa ya, menunjukkan protes lah ke IOC. Nah, terus maksudnya tadi kan yang saya bilang tadi di media sosialnya bikin apa kayak komunitas jalan kaki, kayaknya Mm. PNS-PNS semua yang ikut ya, banyak kan. Mm. Eh, Apa ya, masih ya pasti seumuran sih sebenarnya. Terus itu eh Jaki ini gimana ceritanya? Apakah cuman karena Mas Mius kan saya tahu nih Mas Mius kalau ke kantor kan naik KRL ya, angkutan Mm, umum lah. mm, mm. Terus dari situ jalan kaki bareng-bareng atau emang pengen aja atau gimana awal mulanya? Sebenarnya awal mulanya itu sakit punggung sih sebenarnya. Hah? Jadi Kan jadi biasanya ketik emang gitu. udah usia kali ya. Jadi dulu kalau sholat duhur atau sholat Jumat, kita Nah, kan suka tiduran tuh rebahan tuh di iya masjid. iya iya. Kok eh, sakit gitu, terus nggak nggak senyaman dulu tidur rebahan tuh bisa tanpa bantal lah bisa. Tapi Hmm, kok lama-lama nggak bisa nih, harus ada bantal gitu. Jadi untuk penyangganya tuh kepala. hmm, Tapi awalnya biasa aja, setahun 2 tahun, akhirnya oh makin ke sini nggak enak, nggak nyaman. Akhirnya saya periksa, periksa. hmm. Di dokter tuh bilang, wah ini masih waktu itu masih di bawah 40 lah ya. Kok ini Tiga masih sembilan. eh, kepala tiga kok katanya sakit-sakitan gini, kamu jarang gerak ya? Nah itu dibilang gitu, kamu jarang gerak Oke ya. oke. Gitu. Padahal saya gerak, tapi geraknya memang insidental ya, maksudnya sebulan Ya. sekali macul paling gitu kan.
macul di kampung maksudnya. Jadi Iya, iya, geraknya iya. itu emang gerak bukan olahraga tapi gerak karena memang lagi nanem atau apa gitu. Hmm. Oh gitu ya dok ya. Iya akhirnya saya ikut ini apa di ronsen sama ikut terapi. Hmm. Ikut terapi terus saya pikir wah kalau kayak gini saya nggak nyaman nih. Akhirnya disuruh renang, suruh renang. Kalau mau renang tapi sehari harus 1 jam. Ternyata renang itu seminggu sekali bisanya kan. Akhirnya waktu itu saya Hmm. renang tiap Jumat aja di kantor. Jadi saya ke GOR di Tanah Abang punya Hmm. pemerintah sih. Di situ renang tapi wah ini juga masih kurang. Nah, ini saya mikir oh kira-kira apa yang bisa dilakukan tiap hari sembari kerja dan itu ya sembari Hmm. tiap hari Sambil tanpa berangkat ada lah. gangguan. Heeh. Berangkat kantor, pulang kantor. Iya apa ya saya bilang terus akhirnya saya coba deh. Kebetulan Tanah Abang ke kantor tuh jaraknya 3,5 kilo. Nah, Awalnya saya maunya mau naruh sepeda gitu di stasiun, cuman dipikir-pikir ah kayaknya kata dokternya jangan sepeda itu untuk struktur ininya kurang bagus katanya. Kalau lagi posisi seperti oh. ini gitu, bagusnya Ya tuh saya nggak renang. jadi beli sepeda deh kalau gitu. Enggak, kalau kalau maksudnya untuk yang saya lagi sakit ini, Ah, terus. akhirnya kalau nggak renang ya jalan kaki atau ini apa namanya tuh terapi apa tuh yang biasa pakai alat tuh namanya Oh, apa ya ini? infrared. Eh, Infrared gitu. Iya terapi di cuman kan saya wah ini kayaknya kurang ini deh kalau sebulan terus ngantri lama kan di rumah sakit. Nah. Ini saya coba jalan. Awalnya sih biasa biasa setengah-setengah gitu jalannya. Maksudnya dari stasiun, habis itu naik angkot, dari stasiun jalan, habis itu naik busway gitu. Nah Hmm. lama-lama kok wah saya harus ada tantangan nih. Tadinya seminggu sekali, akhirnya seminggu 2 kali, 3 kali berjalannya waktu sampai setiap hari tuh. Wah kalau kayak gini Hmm. saya harus berangkat dan pulang nih gitu. Hmm. Nah ketika terjadi berangkat pulang itu kebetulan sama temen itu dia Ya. pulang dari haji, dia di Arab tuh sering jalan katanya. Nah dari Nah. jalannya tuh 20 kilo, 25 kilo gitu. Pas pulang Nah. ketemu dari unit lain ya, dia pengawas radiasi. Nah dari Hmm. situ ngobrol di masjid, jalan kaki minimal 30 menit, jarang sekian. Kalau pengen ini, oh gitu ya. Nah, dari situ tuh, ya udah, saya jalan Bareng-bareng. pagi. Jadi dari rumah tuh naik motor, titip di stasiun, naik KRL, turun, jalan. Pulangnya juga, Hmm. balik pulang jalan. Berdua tuh sama teman saya, tiap hari. Pagi, sore. Nah, akhirnya saya ngajak yang lain, ayo jalan. Awalnya ya Akhirnya banyak rame yang, nih. heeh, Kayaknya ya sekarang udah mulai tetap. rame nih. Sekarang ya kalau yang rutin sih paling 4, 5, selainnya lebihnya paling ada yang angkot, ada yang ini. Ya Hmm. saya ajak bikinlah komunitas, komunitas Hmm. jalan kaki dari kantor. Itu berarti Nah, cuma dari pegawai Bapeten aja apa dari instansi lain ada? enggak dari pegawai Bapeten aja, nah dari pegawai Bapeten sampai sekarang berjalan terus 3 tahun lebih tuh. Jadi sehari Hmm. itu 10 kilo bolak-balik. Berarti cuma ke stasiun doang bareng-bareng atau ada rute lain lagi? Nah, pas berangkat itu masing-masing, cuman ketemu di jalan biasanya. Nah. Ketemu di jalan, oh iya, iya, ketemu. Karena ada grup kan, kita udah di sini, kita Ah. udah. Nah, kalau pulang bareng, karena pulang kan, tapi yang searah ke arah Serpong gitu. Nah, dari Berarti situ tuh, jalan nggak ada rute mm-mm. yang misalkan kayak muterin GBK gitu. Oh iya, nggak Nggak ya paling kita maksudnya. pas pulang aja, karena kan kita tiap hari. Nah, Sabtu Minggu Oh, silakan masing-masing, iya gitu. misalkan pulang kita lewat sini yuk, lewat sini kayak gitu gitu ya. Saya cari-cari rute lain Enggak gitu. bareng. Kalau di Jakarta itu nggak ada yang kayak Oh, gitu. Dia pengen cepat pada pengen. Karena ngajak orang jalan aja itu bisa dibully loh, bisa dibully, bisa diketawain, bisa di sampai iya sekarang sih. pun begitu. Ya, ya, ya. Dulu saya juga waktu di 3 bulan orientasi itu saya jalan kaki dari Nah, Salemba ke stasiun Cikini itu juga banyak yang mempertanyakan. iya, Padahal mah kayak biar kayak hemat aneh saya mah. dibilang. Ini katanya menyiksa diri katanya. Terus Tapi apa bener ya? badan enak sih pada waktu itu. Cuman Padahal sekarang saya udah ya gak gerak lagi. akhirnya kesini saya semakin sadar bahwa oh jalan kaki itu untuk kesehatan, sebagai kebutuhan, sebagai ya, Itu berarti lain-lain jalan aja. biasa aja. Kan kadang-kadang ada yang bilang jalan itu harus posisi tertentu kayak ini misalkan Iya, kayak iya. gitu. Ada Atau kalau kita jalan biasa aja. normal, jalan normal tapi cepat gitu. Kalau misalnya kita jalan yang sama biasa bareng nih sama teman-teman yang Hmm. udah bareng, biasanya jalan cepat. Tapi kalau ada yang baru ikut, ngajak yang baru ikut kita pelan, kasihan. Biasanya belum bisa
belum bisa Hmm. ngikuti alur. Berarti emang udah Pasti ada teknik jalannya sendiri juga ya kan? Karena teknik iya. jalan biasa sama jalan olahraga kan tekniknya agak berbeda nih. Berarti ini udah pakai Mm-mm. teknik jalan yang olahraga itu. Kalau ya biasa yang sama teman-teman ya udah gak cepat aja udah langsung karena ngejar kereta misalnya kayak gitu aja. Ya betul betul. Ngejar kereta nih jam sekian nah, itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah dan ya, ya jadi semacam komunitas yang akhirnya udah pada tahu gitu pejabat strukturalnya pada tahu oh itu ya bagus tuh. Ada pejabat yang ikut, Mas. Ya enggak kalau pejabat enggak jarang paling ini aja senior senior yang pernah ikut sekali dua kali udah habis itu. Berarti memang pilihannya jalan kaki karena memang alasannya kesehatan Bisa ya. dilakukan tiap hari, iya tiap hari. Jadi pagi dilakukan, sore dilakukan, gitu. Akhirnya ya udah renang mah tetap masih bisa renang ya paling 2 minggu sekali. Selebihnya saya jalan kaki terus. Jadi kalau sekarang kalau nggak jalan nih sehari 8 kilo. Jauh dong 10, berarti dari kantor ke tiga stasiun. setengah, setengah setengah kilo, Ini 3,5 balik, 3,5 balik tiga pergi. setengah. Nah selebihnya tuh jam istirahat misalnya lagi kemana Oh, jalan. makan siang bareng jalan. Iya, atau kemana nih kita ke sana jalan dulu eh, Hmm. keliling. Itu udah. Biasanya kalau saya ini 10 kilo sih nggak jauh-jauh di 10, 12, Berarti 15, 3,5 3. berangkat, 3,5 pulang. Yang Mm-mm. 3 kilo kira-kira 3 kilo itu pas jam makan siang. Iya, terima kasih ya. Saya paling jauh jalan Mana? 20 kilo. Ini kita udah hampir udah 1 jam. Ya, ya, oke. Lang- Kita mungkin langsung ke endingnya aja. Mungkin Mas Miu bisa sedikit dari udah cerita banyak tentang nuklir, menulis, terus jalan kaki. Nah dari semua itu tuh ini ya, dari sudut pandangnya Mas Miu gitu kan, dengan segala pengalaman itu dan apa yang dilakukan Mas Miu terkait hal tadi itu, pandangan hidup yang Mas Miu ambil tuh gimana sih sebagai pustakawan tuh? Kalau saya sih simple aja sih. Sekarang tuh jalani aja yang ada nih sekarang nih. Hmm. Ikutin aja. Maksudnya sebenarnya kita nggak tahu kan ke depan seperti apa, seperti apa. Jadi nikmatin aja, syukuri. Udah kayak sekarang saya tiba-tiba udah di dulu kan saya di perusahaan umum, ya kan? Hmm. Tiba-tiba di bidang nuklir. Terus nggak tahu nih saya nanti setelah ini apa gitu. Bisa jadi saya misalnya ke IAIA kan bisa jadi seperti itu misalnya. Jadi sekarang Amin amin amin. kita nggak tahu kan. Makanya Masih pengen sekarang berarti nih. saya jalani aja, nikmati aja, syukuri, nikmati. Kalau dibilang seneng nggak di sini ya, seneng aja sih selama ini sih oke-oke aja. Sembari ya tadi mungkin tetap menulis yang populer aja karena itu untuk Hmm. olahraga otak aja sebenarnya. Jalani, Hmm. udah nikmati aja, saya sih gitu aja. Ke depan seperti apa ya nanti lihat aja lah. Karena justru kita penasaran tuh ketika kita ke depan tuh apa ya nggak perlu harus seperti ini harus seperti ini targetnya seperti ini enggak. Tapi saya ini aja nikmatin aja udah. Kalau Ada sekarang ya, kesempatan ambil gitu ya, ada kesempatan ambil iya nggak ada ya udah nggak gitu. ke depan ya udah itu. Berarti kan Padahal tetap mengambil kesempatan ketika itu ada kan, maksudnya nggak let it flow banget lah istilahnya. iya, kalau misalnya ternyata 2 tahun ke depan saya pindah Jafung dari pustakawan ke dosen ya kenapa tidak misalnya. Ada itu bukan Misalnya nih, misalnya, itu ada rencana itu kayak. misalnya kan ada, saya nggak Saya tahu tunggu juga nanti kita oh, jadi dosen tertarik ke Unpad sini ya. ya udah. Gitu. Atau ternyata saya pindah ke Perpusnas kan untuk utama misalnya, karena di sini nggak ada Wah, ketanya. oke. Hmm. Mungkin ada ini rekomendasi buku Mas Miu bacaan atau mau promosiin bukunya sendiri? Enggak lah, buku sendiri terakhir saya udah cerita nulis terakhir clipping itu di Andi Publisher, tapi udah lama kayaknya. Kalau Nah, ada rekomendasi buku yang mana yang berkesan? saya paling berkesan Sarankan untuk sekarang baca. ini ya, Ah, Bang. Yang paling saya berkesan ini sebenarnya kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali mungkin Mas Miko pernah baca. iya Ulumuddin Iya, Al-Ghazali. tapi yang Hmm. terbitan Marja itu yang dibagi sampai 12 buku. Jadi kenapa Hmm. saya suka itu? Dulu waktu 2009 bapak saya meninggal, saya agak sedikit oleng lah. Akhirnya saya perlu ada bahan bacaan. Nah, punyanya Ihya Ulumuddin ini saya baca terus tuh dari bab satu. Dia menarik tuh dari bab satu terkait ilmu, pentingnya ilmu terus sampai penyakit hati terus sampai di bab 12 terkait kematian. Nah, itu saya suka tuh. Kalau Hmm. sebenarnya kitabnya kan kalau yang versi aslinya mungkin
eh, jadi satu ya, ada satu. Tapi ini di Hmm. penerbit Marja itu dibagi 12. Nah, saya sukanya gitu. Jadi kita baca babnya ini dulu, buku satu, buku dua. Nah, itu saya berkesan sampai sekarang. Apa yang paling berkesan dari bab 12 tentang kematian itu? Iya, Selidiki dong. waktu itu ya karena mungkin momen orang tua meninggal ya bapak saya. Jadi Hmm. saya harus baca beberapa banyak buku tentang terkait itu. Walaupun sebenarnya sering bilang ya kematian tuh pasti datang ya. Tapi Hmm. kan waktu momennya itu karena orang tua sendiri ngelihat langsung di depan mata kepala sendiri, jadi kayak kayak butuh apa ya, ya semacam ini ada masukan-masukan dari, kalau Al-Quran sih udah pasti ya karena di buku itu juga banyak ada hadis ada Al-Quran juga. Hmm. Nah di bab 12 itu terkait yang terakhir, jadi saya melihatnya gini, di awal orang lahir pentingnya ilmu, ya pentingnya Hmm. terus bab satu sampai terus terkait penyakit hati terus sampai di bab 12 terkait kematian tuh, jadi kayak udah tamatnya di sini nih bab terakhir tentang kematian. Nah di Hmm. situ Perjalanan hidup maksudnya berarti ya. iya kayak semacam perjalanan hidup, babnya tuh udah kayak disesuaikan aja gitu. Hmm. Walaupun sampai sekarang tetap masih penasaran lah terkait kematian, karena apa ya, kematian tuh udah pasti tapi kayak kita kalau nggak yakin banget kan kayak gimana gitu, ngawang-ngawang kan. Ya kayak nggak ada, bener nggak sih kita bakal hidup Iya, lagi habis istilahnya ini mungkin gitu. tuh Iya Umuluddin tuh sampai sekarang saya buku favorit Iya, terfavorit sampai sekarang. Iya Ulumuddin Al-Ghazali penerbit Marja. Yang Marja, penerbit Marja yang udah dibagi-bagi itu. Itu udah bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia udah terjemahan kalau Hmm. Soalnya saya punya kalau kayak kebagi 10 atau kayak kebagi 12 juga, tapi nah, bahasa Malaysia. wah, kalau Jadi, Mas Miko jadi harusnya nggak saya baca, pusing saya baca bahasa bahasa Arab Malaysia. lah harusnya Waduh, atau Masya bahasa Allah. Parsi lah. Nggak sanggup saya. Oke, karena waktu sudah Siap. berlalu 1 jam, Nah, hmm. terima kasih Mas Mio atas waktunya, Ya, sharing-sharingnya. sama-sama. Hmm. Mungkin suatu saat kita nanti bisa inilah ketemu lagi Ya, amin, eh amin. secara langsung gitu ya. Kalau bisa Mas Iya, Mio kesini lah, kita podcast di sini langsung. iya. Perpustakaan Bung Karno yang belum, Bung Muhammad Karno. Hatta saya sudah. Nah, perusahaan Bung Karno di Blitar. Saya tunggu Mas Mio kesini. Siap, siap, siap. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Rolasan kali ini bersama Murad Maulana, pustakawan di Bapeten dengan tadi sharing berbagai hal. Sampai jumpa di episode berikutnya.